Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Selamat datang di video perkuliahan kita dalam mata kuliah studi perbandingan mazhab. Studi perbandingan mazhab kalam. Bersama saya biiznillah yang akan mendampingi, membersamai saudara-saudara sekalian dalam perkuliahan ini beberapa pertemuan mendatang. Baik, sebelum saya memulai perkuliahan ini, saya berharap saudara sekalian dapat meluangkan waktu untuk menyimak keseluruhan isi video ini agar nantinya dapat menambah wawasan saudara dan memudahkan saudara untuk bisa mengerjakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian akhir. Mata kuliah kita adalah studi perbandingan mazhab kalam atau pengenalan sekte dan mazhab dalam Islam. Kemudian perkuliahan ini akan memiliki 12 pertemuan. Di dalamnya ada tema-tema dan subtema. Kemudian yang akan diakhiri dengan dan setiap presentasi perkuliahan ini akan diakhiri dengan kuis yang bersifat opsional. Bisa Anda jawab dan boleh juga tidak. Namun jika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuis tersebut akan mempengaruhi pada penilaian akhir. Baik, kita akan masuk pada pertemuan pertama kita dalam studi perbandingan mazhab ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep dasar dan studi sekte dan mazhab Islam. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kenapa studi ini muncul dan kenapa studi ini penting. Pertama adalah kita mengetahui bahwa kaum muslimin itu menerima ajaran berdasarkan proses transmisi yang panjang. Yang proses transmisi ini mengalir dalam sejarah. Dan sejarah kaum muslimin itu diliputi oleh beberapa gejolak, baik sosial, budaya, maupun politik. Dan karena itu memberikan corak yang beragam bagi kaum muslimin pada saat ini, baik secara kelompok maupun secara metodologi. Kemudian, kenapa studi ini penting? Agar kita dapat bisa memahami bahwa keberagaman yang muncul dalam komunitas kaum muslimin, baik secara kelompok dan metodologi, tidak muncul di ruang kosong. Artinya ada suatu proses panjang yang menyebabkan kematangan keberagaman kelompok-kelompok di kalangan kaum muslimin ini. Nah, kita akan membahas lebih dalam pertemuan kita kali ini. Di slide pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam studi perbandingan mazhab. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa kemunculan mazhab-mazhab ini tidak mungkin berasal dari ruang kosong. Pastilah karena gejolak, proses mengalirnya eh, di dalam sejarah yang panjang, yang diliputi oleh situasi dan pengaruh baik di dalam maupun di luar. Oleh karena itu, studi perbandingan mazhab ini haruslah studi yang terstruktur dan sistematis, memiliki definisi, objek, topik, serta tujuan dari studi ini. Nah, para penulis karya perbandingan mazhab awal seperti Asy-Syahrastani dan Al-Isfarani, kemudian juga Al-Baghdadi, ini mereka menulis karya-karya tentang studi mazhab, tentunya pasti dipengaruhi juga oleh aspek personal maupun aspek personal dari karya-karya mereka. Aspek personal itu seperti apa? Misalnya seperti mazhab yang dianutnya, ataupun kelompok afiliasi, ataupun kelompok yang merupakan afiliasi dari aspek personalnya.
Kemudian eh, konteks sosio-historisnya. Artinya karya-karya ilmu perbandingan mazhab di awal era dipengaruhi oleh berbagai aspek. Nah, di kemudian hari banyak bermunculan studi-studi mazhab yang juga eh, mengakar pada situasi dan konteks penulis pada waktu itu. Nah, kita perlu untuk mencari atau menggali atau bahkan menyusun kembali studi perbandingan mazhab ini dengan menekankan objektivitas yang kuat, sehingga pengaruh-pengaruh personal atau non-personal itu tidak menjadi bagian inheren dalam studi perbandingan mazhab. Karena apa? Karena eh, hal yang perlu ditekankan dalam studi perbandingan mazhab, ya, terutama di era kini adalah untuk membangun sikap tawasud dan tasamuh, ya, sikap pertengahan dan sikap toleransi. Kemudian sikap yang objektif terhadap perbedaan-perbedaan mazhab ini. Nah, karena kita membutuhkan struktur, membutuhkan sistematika, pengertian yang jelas tentang apa itu perbandingan mazhab, kita akan menggali lebih dalam pada eh, referensi-referensi mutaakhirin, ya, yang eh, berasal dari para peneliti yang memiliki perhatian pada studi perbandingan mazhab. Salah satu penulis, ya, perbandingan mazhab yang secara apa etika ilmiah dan kemampuan mensistematisasikan studi perbandingan mazhab ini adalah Ayatullah Ja'far Subhani. Nah, beliau menjelaskan tentang bagaimana apa itu ilmu perbandingan agama, objek kajiannya, topik-topiknya, dan tujuannya. Beliau menyatakan tentang apa sih pengertian dari studi perbandingan mazhab ini. Dia mengatakan bahwa inna ilmal milal wa bihal kasair al-ulumi lahu ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa masailuhu wa ghayatuhu. Amma ta'rifuhu fahuwa ilmu bit-tarikh, nusu'il mazahib wa diyanat abra al-qurun wa muqaranatiha ma'a ba'dih. Beliau menyatakan bahwa um, ilmu kalam ini, ilmu ini adalah ilmu milal wa nihal ini adalah ilmu tentang sejarah bangkitnya, ya, keberagaman mazhab-mazhab dalam komunitas kaum muslimin, ya, sepanjang sejarah, bukan hanya bagaimana munculnya tapi perbandingan di antara kelompok-kelompok ini, ya. Jadi ilmu perbandingan mazhab itu tidak seharusnya hanya membahas aspek sejarahnya, tapi juga harus menelisik jauh ke dalam inti dari nilai-nilai yang dianut dari setiap mazhab. Kalau kita hanya meneliti dari aspek sejarah, banyak hal yang terlibat di situ. Yang bisa jadi aspek objektif, bisa juga aspek non-objektif. Ya, apalagi kalau kita punya kecenderungan mazhabi tadi, kita akan menilai mazhab orang lain berdasarkan kecenderungan mazhab kita sendiri, dan ini berbahaya bagi eh, objektivitas. Nah, apa objeknya yang bisa kita teliti itu? Nah, beliau mengatakan bahwa fahuwa aqaidul umamil ladzi yu'abbiru anhu bil milal wal nihal. Ya, ini apa objeknya? Itu akidah, ya, atau keyakinan-keyakinan kelompok-kelompok ini tadi, ya, yang dapat kita akses, ya, yang mereka ekspresikan, ya, dan ini yang telah kita sebut dengan milal wanihal. Kenapa kita perlu mengakses keyakinan-keyakinan mereka agar kita dapat memahami, ya, eh, nalar atau narasi yang berkembang dalam kelompok-kelompok tersebut, bangunan keyakinan yang mereka konstruk, yang mereka bangun, sehingga kita bisa menilai dengan objektivitas apakah keyakinan-keyakinan ini punya keselarasan dengan nilai inti dalam Islam seperti tauhid, kenabian, dan al-ma'ad. Oke, selanjutnya masalah-masalahnya apa saja yang dibahas? Fahya itla'i ala ara'i ashabid diniyat, ya. Jadi masalah yang dibahas adalah pandangan-pandangan
ya para penganut agama tersebut. Nah, pandangan-pandangan ini tentu diwakili oleh turuts mereka, ya. Khazanah karya tulis mereka, yang tema-temanya adalah yang bertemakan keagamaan pasti, ya, tema tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang bagaimana mereka melihat hari kebangkitan, tentang takdir, gitu ya. Jadi ini semua menjadi masalah-masalah yang kita pelajari, yang kita perbandingkan mazhab antar mazhab. Tujuannya apa? Hah? Tujuannya adalah fatatahidu ghayatuhu ma'a tarikhil ulumi ala wajhi itlaqi wahya إعطاء البصيرة المحققين الكلامي في نصوص العقائد واستقاق بعدها من بعد. Dan tujuannya adalah untuk agar kita dapat membangun neraca universal, ya. Neraca universal tentang bagaimana sih keberagaman ini muncul, penyebabnya, kenapa kelompok ini meyakini ini, kenapa kelompok ini tidak meyakini ini, kenapa eh, sebuah kelompok muncul, bukan hanya kok bisa berbeda, tapi bagaimana kok satu kelompok bisa muncul, ya, dan kemudian muncul kelompok lain darinya. Nah, ini juga dibahas dalam studi perbandingan mazhab. Oke. Nah, setelah kita membahas unsur-unsur yang ada dalam studinya, kita akan membahas juga pasti tentang bagaimana mendekatinya. Sudah umum dalam setiap studi itu, setiap objek yang menjadi uh, fokus kajian tentu tidaklah diungkap, ya, misterinya atau realitasnya dengan cara yang tidak sistematis atau dengan cara yang tidak disengaja. Harus selalu ada approach, harus ada selalu pendekatan yang mungkin bagi kita agar kita bisa memilah, ya, agar kita bisa uh, membagi, ya, membandingkan, mengurutkan dan mengelompokkan, ya, apa saja yang ada dalam objek tersebut agar kita bisa memahami keseluruhan dari entitas objek tersebut. Masalahnya adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal, para penulis studi perbandingan mazhab awal, ya, tidak memiliki metodologi yang bersifat stabil, yang bersifat expandable, yang bisa dikembangkan untuk memahami tentang keberagaman mazhab ini. Hal ini juga diakui oleh Asy-Syahrastani tadi. Asy-Syahrastani dalam kitab dalam Muqaddimah Milawani halnya tadi, ya, dia mengatakan i'lam anna ashabil maqalat turuqan fi ta'did al-firaq al-islamiyyah la ala qununi musta'nidin ila asli wan nas, ya. Jadi para penulis, ya, penganalisa, para peneliti keberagaman mazhab ini tadi, perbandingan mazhab ini nggak punya tidak memiliki satu perangkat, ya, satu perangkat khusus, pendekatan khusus untuk memahami keberagaman mazhab ini. Artinya pada waktu itu pendekatan dan metodologi studi perbandingan mazhab tidaklah monolitik. Itu dipengaruhi oleh banyak aspek, ya. Boleh jadi karena kecenderungannya adalah sejarah, dia akan melihat keberagaman mazhab ini hanya dalam aspek sejarahnya, atau dia melihat perbandingan mazhab ini hanya di bentuk-bentuk keyakinan yang diterima dan tidak diterima itu hanya berdasarkan posisi mazhabnya, bisa jadi seperti itu. Dan ini kita melihat pada karya-karya awal. Walaupun sebenarnya ada banyak bagian-bagian penting yang perlu kita yang berharga bagi kemajuan studi perbandingan mazhab. Itulah kenapa kita masih menggunakan teks-teks itu untuk menguatkan khazanah perbandingan mazhab kita. Oke. Okay. Namun, ya, saudara sekalian, di masa kini kita mengetahui bahwa pendekatan-pendekatan itu variatif. Dan setiap pendekatan yang memungkinkan untuk kita dapat membongkar realitas itu, mengulitinya satu demi satu, mengurutkannya dan mengelompokkannya, pastilah pendekatan tersebut efektif.
Nah, artinya dari berbagai macam pendekatan ini kita bisa mengelompokkan pendekatan yang efektif untuk bisa mendekati objek. Objeknya apa tadi? Ya, keberagaman mazhab tadi. Gitu ya. Apa bentuk pendekatannya? Ya, pertama adalah pendekatan historis. Karena mazhab itu tidak muncul dari ruang kosong, ya, keberagaman ini tidak muncul dari ruang kosong. Kita perlu meneliti sebab dan akibat munculnya sekte dan mazhab, bukan hanya dari sisi kurun dan waktu, tapi juga konteks sosial historis yang menyebabkan lahirnya, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan lahirnya. Dan peristiwa itu tidaklah dibatasi oleh sosial historis saja, bisa jadi peristiwa yang melampaui itu, peristiwa-peristiwa personal, ya, pusat-pusat figur agama itu juga mempengaruhi lahirnya mazhab. Ya, jadi pendekatan historis ini melampaui hanya melampaui apa yang kita anggap hanya tentang hanya kurun dan waktu saja, tapi sebab-sebab munculnya sekte dan mazhab ini. Dan sebab itu begitu banyak ya kalau kita menelisik detail dari sebab-sebab munculnya sekte dan mazhab. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pendekatan teologis. Ya. Pendekatan teologis ini yakni kita menganalisis dasar akidah dan argumentasi rasional yang menyebabkan lahirnya mazhab tersebut. Oke. Nah, kita tahu bahwa suatu mazhab tidak bisa dibandingkan dengan mazhab yang lain secara sembarangan. Ya. Kita harus melihat basis dari argumen tegaknya keyakinan mereka di dalam mazhab tersebut. Nah, untuk apa? Untuk membedakan kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Karena boleh jadi satu kelompok melahirkan kelompok yang lain, beda. Dan ternyata secara kultural masih memiliki kesamaan. Secara eh, apa namanya beberapa bentuk ekspresi keagamaan memiliki kesamaan, tapi ternyata ada perbedaan fundamental di dalam bentuk keyakinan yang lebih halus lagi. Nah, ini perlu untuk kita lakukan pendekatan teologis untuk meneliti, ya, meneliti di mana ya barrier yang menciptakan batasan mazhab antar mazhab yang akhirnya melahirkan keberagaman mazhab. Oke, dan menilai jauh dekatnya mereka dari prinsip-prinsip utama dalam akidah. Ya. Kawan-kawan yang sudah mempelajari kalam Islami tentu mengetahui apa dasar-dasar paling fundamental dari akidah yang itu menjadi ukuran bagi semua. Ya. Selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Nah, kita tahu bahwa suatu kelompok, suatu komunitas itu pasti berinteraksi juga eh, dengan dunia selain mereka, baik secara budaya maupun secara politik. Nah, pengaruh-pengaruh budaya dan politik ini tadi memberikan ciri khas tertentu ya. Karena kita ini manusia melakukan proses memantulkan dan menyerap. Nah, proses penyerapan ini pasti melahirkan sebuah kebudayaan, sebuah neraca intelektual, sebuah format politik, sebuah bentuk keyakinan dan ekspresi-ekspresinya. Ini juga berpengaruh pada lahirnya keberagaman dalam komunitas kaum muslimin. Ya. Nah, ini adalah pendekatan yang bisa kita lakukan agar kita agar kita eh, memiliki jalan ya untuk melihat lebih dalam pada keberagaman mazhab tersebut. Selanjutnya, nah, kita memiliki pengertian dan memiliki metode dan memiliki pendekatan. Kita tahu tujuan studi ini. Kita juga tahu manfaat praktis dan manfaat teoritisnya. Tapi, ya, sebagaimana disiplin ilmu lain, ilmu perbandingan mazhab punya irisan dengan ilmu-ilmu lain. Tapi juga ada perbedaannya. Oke, okay? Dia punya kesamaan dengan ilmu lain, tapi juga ada perbedaannya. Gitu. Kenapa? Karena ilmu kalam ini memiliki uh, bagian yang tidak dibahas oleh ilmu lain. Maksud saya, ilmu perbandingan mazhab ini tidak memiliki bagian yang tidak dibahas dari ilmu lain. Contoh dengan ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, ya,
kita hanya membahas bagaimana proses ya rasional ya berinteraksi dengan nas sehingga melahirkan bentuk-bentuk keyakinan. Bagaimana kita menegakkan keyakinan kita dalam neraca akal dan nas tadi. Tapi kita tidak diajarkan bagaimana proses ini pun melahirkan keberagaman dalam kesimpulan. Artinya dalam ilmu kalam kita hanya membahas metodologinya. Kita tidak membahas bagaimana realitasnya terhadap keberagaman tadi. Nah, dalam perbandingan mazhab ini kita melihat bahwa ilmu-ilmu ini memberikan, maksud saya ilmu-ilmu ini memberikan dampak, memiliki hubungan dengan ilmu kalam, tapi ya juga ada bagian-bagian yang tidak dibahas oleh ilmu kalam. Artinya ilmu perbandingan mazhab ini membahas apa yang tidak dibahas ilmu kalam. Ini apa? Perbandingan terhadap kalam-kalam yang lain. Ya. Oke, apa irisan dari ilmu perbandingan ilmu perbandingan mazhab kalam ini? Ya, ini ilmu kalam itu sendiri dan turunannya, ini yang hal yang bersifat aspek yang bersifat praktis akibat ilmu kalam yang ini jurisprudensi, dan tentunya sejarah Islam itu sendiri, karena ilmu kalam ini berinteraksi dengan sejarah, gitu ya. Bahkan membentuk sejarah. Oke, jadi ilmu apa ilmu kalam ini tadi hadir di dalam sejarah Islam, dan tentunya keberagaman yang muncul itu pun hadir dalam sejarah Islam. Oke. Tapi ilmu sejarah ini hanya membahas bagaimana sesuatu itu muncul, fenomenologi, tapi tidak membahas apa yang menyebabkan itu muncul, ya, secara lebih esensial, secara lebih inheren. Oke, aspek intelektual, aspek apa namanya apa pergolakan pemikiran itu tidak terlalu dibahas dalam sejarah. Begitupun dalam fikih. Dalam fikih, fikih dalam perbandingan mazhab ini kita juga akan membahas bagaimana keberagaman dalam mazhab fikih itu muncul, yang disebabkan oleh keberagaman yang ada dalam kalam Islami tadi, dalam kalam di kalangan kaum muslimin tadi. Oke. Jadi ilmu usul menyebabkan perubahan perbedaan pada praktek-praktek furu'udin, dan bukan hanya pada praktek-praktek furu'udin, tapi metodologi untuk mencapai keputusan hukum di furu'udin tadi, atau mencapai uh, kesimpulan hukum dalam fikih. Usul usul mazhab yang berbeda, maksud saya detail usul mazhab yang berbeda akan melahirkan detail usul fikih yang berbeda. Nah, ini tadi perbedaan-perbedaan inilah yang kita kaji dalam disiplin perbandingan mazhab. Nah, Syekh Ja'far Subhani ya, menjelaskan kepada kita bahwa ada perbedaan yang tegas antara ilmu kalam dan ilmu perbandingan mazhab kalam ini, gitu ya. Dia menyatakan innal ilman kalami yabhasu 'anil masail al-aqaidiyyah allati tarji'u ila al-mabda'i wal ma'ad wa yujihu inayatuhu ila itsbat fikrati khassati fil mawdu'i معين ولكن علم الولاية والنحال يسرد المناهج الكلامية عقائد الأقوام دون أن يتحيزا إلى المنهج دون منهاج. Oke, dia mengatakan bahwa ilmu perbandingan mazhab ini berbeda dengan ilmu kalam. Kenapa? Ya, karena ilmu kalam ini membahas masalah-masalah keyakinan, ya. Keyakinan, bangunan-bangunan keyakinan yang merupakan urutan antara mabda dan ma'ad tadi. Bagaimana kita membangun keyakinan, bentuk keyakinan kita pada perkara mabda dan kepada perkara ma'ad. Dan di tengah-tengah antara mabda dan ma'ad ini ada persoalan-persoalan yang muncul, ya, tentang tauhid, tentang nubuah, tentang imamah, tentang takdir, tentang keadilan ilahi dan segala macam. Yang ini ya, yang ini inilah topik-topik yang dibahas ya dalam ilmu kalam, ya. Dan setiap mazhab kalam punya cara yang berbeda untuk mendekatinya.
Nah, perbedaannya dengan perbandingan mazhab adalah bahwa eh, walakin ilmu milal wan nihal yasrudul manahijil kalam وعقائد الأقوام وعقائد وعقائد الأقوام أن يتحيز إلى منهجه دون منهجه. Maksudnya bahwa ilmu milal dan mihal dan ilmu milal dan nihal ini atau perbandingan mazhab ini ya membahas tentang bagaimana perbedaan-perbedaan manhaj kalam dalam membangun keyakinan ya, manhaj kalam dalam kelompok-kelompok kaum muslimin membangun keyakinannya. Sehingga fanisbatu hadzal ilm ila ilmul aqaid nisbatu tarikh ilmi ila nafsihi. Jadi dinisbatkan bahwa hubungan ilmu ini dengan ilmu akidah adalah dalam hubungan bagaimana sejarah mazhab-mazhab kalam ini muncul. Oke. Selanjutnya, nah dalam perbandingan mazhab ini kita akan bertemu dengan beberapa istilah. Dalam istilah karya-karya perbandingan mazhab awal, ya, sering digunakan istilah millah atau kelompok atau sekte dan nihal atau metodologi, ya, yang dalam istilah terbaru ini dalam yang beredar dalam kaum muslimin secara diskursif ya istilah firqah dan mazhab. Tapi pada studi perbandingan mazhab awal di karya-karya seperti Asy-Syahrastani, di karya Al-Isfarani, termasuk karya Syekh uh, Ja'far Subhani, ya, istilah milah dan nihal ini lebih umum. Oke. Kita akan masuk kepada definisi apa itu milah. Al-milah al-milah itu bermakna tariqati muktasibati min al-ghairi, gitu ya. Jadi milah ini apa ya? Milah ini jalan ya yang ditempuh oleh kelompok-kelompok ini ya yang membedakannya sehingga dia berbeda membuat dia berbeda dengan kelompok yang lain. Hal wa manihlatu fahya bermakna dakwah wa din ya. Kalau nihal itu hubungannya dengan klaim mereka terhadap keyakinan-keyakinan mereka. Ya. Wa fil mustalahil manahijil aqaidiyatil ummati khassati atau jam'il umami sawa'an kanat haqqan am batilan. Ya. Jadi eh, dan secara istilah ya bahwa nihal ini tentang metode bagaimana kelompok-kelompok ini tadi mendekati eh, perkara-perkara akidah ya, sehingga menegakkan keyakinan mereka pada akidah tersebut ya, sehingga membentuk kelompok-kelompok tadi yang membentuk eh, perbedaan dengan yang lain yang itu bisa dikategorikan benar atau batil. Selanjutnya, nah sebab-sebab terjadinya perbedaan dalam Islam. Kita sudah bahas tentang ilah ada dan nihal tadi. Bahwa ada perbedaan antara kelompok dan ajarannya, firqah dan mazhabnya. Nah, bagaimana kelompok-kelompok ini bisa muncul dalam Islam? Ada banyak perkara ada banyak narasi yang berkembang dalam studi perbandingan mazhab dan itu sudah terlanjur diakui oleh para akademisi bahwa faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam kalangan kaum muslimin adalah faktor peristiwa politik. Dan ini harus dipandang secara kritis. Karena kita tidak bisa melepaskan aspek lain ya yang ternyata lebih dominan daripada peristiwa politik. Apa itu? Kita tahu bersama bahwa keputusan-keputusan individu dan keputusan sosial itu dipengaruhi oleh neraca yang diyakini, ukuran-ukuran yang diyakini dalam suatu komunitas. Dan komunitas itu pasti lahir dari individu-individu di dalamnya. Artinya, faktor yang paling dominan seharusnya adalah faktor yang bersifat kognitif atau yang bersifat uh, intelektual dalam tubuh masyarakat tersebut. Kita tahu pasca Rasulullah wafat muncul perbedaan
pandangan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim mendekati Al-Quran, mendekati eh, eh, tradisi-tradisi Nabi. Sehingga dengan begitu dia bisa mengambil bentuk-bentuk praktek eh, dan keputusan, ya, baik secara akidah dan baik itu secara akidah dan fikih untuk menjalankan proses keberislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita sebut apa namanya perkara perkara intelektual. Kenapa perbedaan ini muncul ketika umat Islam punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana mendekati Al-Quran, ya, mendekati tradisi Nabi, ya, memahami Al-Quran dan memahami tradisi Nabi. Sehingga lahirlah banyak penafsiran. Bukan hanya banyak melahirkan perbedaan dalam penafsiran, tapi juga perbedaan tentang bagaimana memahami Al-Quran tersebut. Bagaimana eh, pandangan kaum muslimin awal tentang penggunaan akal terhadap nas tadi. Ini yang menyebabkan perubahan pada struktur sosial dan politik pada waktu itu. Ada sebagian kelompok yang meyakini bahwa secara individual kita bisa memahami Al-Quran dengan pendayagunaan akal. Kemudian dengan berpegang pada riwayat-riwayat yang tersedia. Tapi masalahnya adalah kaum muslimin awal juga tidak bersepakat tentang riwayat-riwayat yang beredar dan tidak juga bersepakat tentang bagaimana seharusnya Al-Quran dipahami. Nah, ini juga menjadi penyebab fraktur sosial dari masyarakat. Nah, sehingga terjadi pula proses sosial dan politik, ya, proses sosial dan politik yang dipengaruhi oleh ragam penafsiran terhadap nas dan perbedaan perbedaan respon terhadap penggunaan akal terhadap nas. Nah, apa itu faktor utama yang terjadi setelah pasca wafat Nabi adalah peristiwa Saqifah Bani Sa'idah yang merupakan awal perbedaan pandangan tentang kepemimpinan setelah Rasulullah. Ini juga menjadi faktor utama, ya, ya, setelah faktor intelektual tadi. Kemudian konflik Ali dan Muawiyah yang merupakan akumulasi dari konflik-konflik semua sebelumnya yang menumbuhkan sekte seperti Khawarij dan Murji'ah. Kemudian ada faktor sosial dan budaya. Ya. Faktor sosial dan budaya itu dipengaruhi karena apa? Karena kita komunitas kaum muslimin pada waktu itu berinteraksi juga dengan budaya yang dekat dengan mereka secara geografis dan dekat secara sejarah. Kebudayaan Arab sudah sejak lama ya berinteraksi dengan kebudayaan lain, baik secara perdagangan maupun secara apa namanya sosial, ya. Dan pengaruh ini terus berjalan dan masuk ke berinteraksi dengan kebudayaan baru tadi yang dipengaruhi oleh Islam sehingga memperkaya, ya, bentuk-bentuk pandangan yang itu juga mempengaruhi lahirnya keberagaman dalam mazhab Islam. Oke. Kemudian ada faktor spiritual. Kita tahu bahwa zaman itu menjadi proses degradasi sosial, degradasi spiritual, maka muncullah mazhab ordo tasawuf yang depan pada waktu. Nah, urgensi dari studi sekte dan mazhab ini apa? Nah, ada dua urgensinya. Yang pertama adalah secara akademis. Ya. Secara akademis, studi ini akan meningkatkan toleransi ilmiah kita. Setelah kita mempelajari tentang beragamnya mazhab dan sekte dalam Islam, kita tahu bahwa ada banyak pandangan yang beragam dan semuanya memiliki dasar dan tolak ukur, memiliki metodologi. Sehingga dengan begitu kita bisa memperkuat pemahaman kita terhadap toleransi ilmiah. Ya. Kita bisa melihat segala sesuatu secara objektif. Kemudian memahami kekayaan khazanah Islam. Nah, kemudian ada juga manfaat secara individu. Apa urgensi secara individu? Yang pertama adalah membuka wawasan dan motivasi
untuk mencari kebenaran. Setelah kita memiliki akses terhadap keberagaman keyakinan tadi dan sejarahnya, latar belakangnya, dimensi teologisnya, kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menilai sehingga kita punya motivasi yang kuat untuk mencari kebenaran dan mana di antara mazhab-mazhab ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian dengan motivasi ini, dengan pengetahuan ini kita punya alasan yang tepat untuk meyakini atau tidak meyakini suatu mazhab. Kemudian dengan kemampuan untuk memilih ini, kita akan memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap diri dan terjawab terhadap selain diri kita yang masyarakat, sehingga menumbuhkan kedewasaan, ya, dalam memahami keberagaman dan perbedaan pendapat ini. Yang terpenting adalah menghindari fanatisme kita. Baik, kita sampai pada akhir bagian perkuliahan kita. Saya memberikan beberapa pertanyaan, quiz yang bersifat opsional untuk dijawab. Silakan untuk jawab. Dan jawaban itu akan berpengaruh pada penilaian akhir di akhir sesi perkuliahan. Pertanyaan pertama adalah apakah setiap perbedaan dalam Islam bisa disebut firqah atau mazhabnya? Kedua, bagaimana membedakan perbedaan yang sehat dengan perpecahan? Yang ketiga, faktor apa yang paling besar mempengaruhi lahir? Baik, sampailah kita pada akhir perkuliahan kita. Saya berharap apapun yang disampaikan dalam perkuliahan ini, manfaatnya bisa diambil oleh kita semua. Dan semoga saudara bisa bersemangat untuk melengkapi pemahaman dengan menelaah referensi-referensi yang sudah saya berikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.